Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 Offering PP dengan anggota Berliana Putri Maharani, Bunga Yasmin, Diva Atasabila, dan saya sendiri, Faradisa Mutiara, akan mempresentasikan sosialisme yang dicetuskan oleh Karl Marx. Berikut merupakan pemaparan singkat biografi Karl Marx. Karl Heinrich Marx lahir pada 5 Mei 1818 di kota tertua Trier, Provinsi Rhine, Prusia. Marx mengenyam pendidikannya di Universitas Bonn dan dipindahkan ayahnya ke Universitas Berlin guna memperbaiki sifatnya, serta kemudian ia menyelesaikan disertasinya di Universitas Jena. Pemikiran radikalnya memaksa Marx meninggalkan Jerman dan pindah ke Paris untuk kemudian menikah dengan Jenny von Westphalen, putri bangsawan pemerintah Rusia. Marx bergabung dengan sosialis Prancis radikal dan menyaksikan perjuangan kelas itu sendiri, yang kemudian menulis The Economic and Philosophical Manuscript of 1844 berisi penderitaan kaum proletar di bawah kapitalisme. Marx kemudian meninggal pada tahun 1883 di London, Inggris. Kemudian materi yang selanjutnya yaitu Marx bertemu Engels dan mengubah sejarah. Yang pertama yaitu Marx bertemu teman seperjuangannya Friedrich Engels yaitu pada tahun 1820 sampai 1895. Kemudian yang kedua, Marx dan Engels menulis buku yang mengecam rival sosialis mereka. Kerjasama ini berlangsung selama 40 tahun, sampai Marx meninggal pada tahun 1883. Kemudian yang ketiga yaitu Engels adalah anak industrialis kaya Jerman yang membenci ayahnya yang tirani dan bisnisnya yang membosankan, kotor, dan buruk sekali. Yang keempat, Engels sama menariknya seperti Marx, dia kartunis yang baik, ahli di bidang sejarah militer, dan menguasai hampir 2 lusin bahasa. Kemudian yang kelima, yaitu pengaruh Engels terhadap Marx ada 2 sisi. Uangnya yang banyak bisa membantu Marx selama bertahun-tahun, dan dia memainkan peran penting dalam mengarahkan pemikiran Marx ke arah ekonomi politik. Kemudian yang terakhir, tulisan Engels, The Condition of the Working Class in England pada tahun 1844 ini sangat mempengaruhi Marx, dan Engels inilah yang mengubah Marx menjadi komunis revolusioner, bukan sebaliknya. Kemudian ada kritikus terbesar di dunia. Yang pertama, gaya dendam Marx dan Engels tampak jelas dalam judul karya kolaborasi mereka, Critique of Critical Critique. Yang kedua, penekanan untuk mencari-cari kesalahan ini mencerminkan permusuhan Marx dan kemarahannya kepada lawan-lawannya. Kemudian yang ketiga, pada 1847, saat merespon karya temannya Proudhon, The Philosophy of Poverty, Marx menulis balasan pedas, yaitu The Poverty of Philosophy. Kemudian yang keempat, jika Guinness Book of World Record mendaftar orang paling kritis sedunia, maka Marx akan memenangkan penghargaan itu, karena hampir setiap bukunya mengandung nada atau kata kritik. Dia tidak banyak menulis tentang dunia komunisme utopian yang bahagia, dan lebih banyak menulis tentang cacat kapitalisme. Kemudian, Marx menulis Das Buch dan Merubah Dunia. Yang pertama yaitu karya Marx berpuncak dalam buku klasiknya, yaitu Das Kapital yang dipublikasikan di Jerman pada 1867. Saat itu bukunya hanya dicetak 1000 buah dan penjualannya seret, terutama karena Das Buch bersifat abstrak teoritis dan padat dengan sumber akademik, mengandung kutipan dari 1500 sumber karya akademik. Karya itu kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Rusia pada 1872 dan Perancis pada 1875.
Edisi Inggris baru muncul pada 1887. Pada 1890, edisi Amerikanya menjadi bestseller dan 5.000 eksemplar terjual cepat karena Kapital dipromosikan sebagai buku yang memberitahu pembacanya tentang bagaimana cara mengakumulasi kapital, yaitu cara mendapatkan uang. Yang terakhir, Kapital berhasil bertahan dan berkembang sebagai karya klasik sebagian lantaran daya tarik intelektualnya. Untuk materi selanjutnya adalah Marx menulis polemik. Marx menulis hal ini pada kehidupannya di Paris yang tidak berlangsung lama karena berulah memicu revolusi di Jerman, sehingga membuatnya beranjak ke Brussel. Di sana, Marx dan Engels ditugaskan oleh Liga Komunis di London untuk menulis pamflet terkenal yang berjudul The Communist Manifesto. The Communist Manifesto ini merupakan seruan untuk berjuang dan kesulitan-kesulitan yang dialami para lelaki, perempuan, dan anak-anak yang masuk ke kota-kota dengan sistem kacau seperti kerja 16 jam sehari dan hidup kumuh. Mereka mengatakan bahwa kaum borjuis setiap kali mendapatkan kekuasaan selalu menghancurkan semua relasi idealis patriarki feodal. Ia tidak menyisakan ikatan apapun antar manusia kecuali untuk kepentingan dirinya sendiri secara terang-terangan, serta pembayaran secara tunai yang tidak berperasaan. Konsekuensinya, borjuis ini merampas kesucian dan kehormatan dari setiap pekerjaan, sehingga pekerjaan itu hanya menjadi sekedar buruh yang dibayar. Marx dan Engels juga mengatakan bahwa kapitalis telah menjadi eksploitasi secara terang-terangan, brutal, langsung, dan tanpa malu. Selanjutnya adalah model eksploitasi kapitalisme ala Marx. Model ini itu merupakan model alternatif untuk ekonomi klasik Adam Smith yang tertulis dalam karyanya yang berjudul Capital. Marx menunjukkan cacat fatal pada sistem kapitalis, yaitu bahwa kapitalis hanya menguntungkan si kapitalis ini dan bisnis besar, serta mengeksploitasi para buruh yang bekerja. Model Marxis ini tuh merupakan rasionalisasi dari keyakinan bahwa sistem kapitalis itu harus digantikan dengan komunisme. Selanjutnya adalah teori nilai kerja. Di teori ini tuh Marx menilai bahwa sistem Ricardian itu cocok untuk model eksploitasinya. Dan David Ricardo sendiri itu merupakan mentornya dalam ilmu ekonomi. Marx juga mengikuti Ricardo dengan berkonsentrasi pada produksi komoditas tunggal dan homogen, dan pendistribusian pendapatan dari produksi komoditas ke dalam kelas-kelas. Marx mengklaim bahwa tenaga kerja adalah satu-satunya penghasil nilai. Nilai suatu komoditas itu harus sama dengan jumlah rata-rata dari jam kerja yang dipakai dalam menciptakan si komoditas itu. Sekian dari saya, materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Terima kasih. Selanjutnya, teori nilai surplus. Marx berpendapat bahwa jika tenaga kerja satu-satunya penentu nilai suatu barang, maka profit dan bunga ialah nilai surplusnya. Cukup satu langkah lagi untuk menyimpulkan bahwa kapitalis dan pemilik tanah mengeksploitasi pekerja, di mana nilai surplus didapatkan secara tidak adil dari pendapatan kelas pekerja maupun buruh. Marx kemudian mengembangkan rumus matematika nilai surplusnya ini dengan profit atau eksploitasi yang ditandai dengan P sama dengan nilai surplus S dibagi nilai produk akhir yaitu R. Contohnya, suatu pabrik mempekerjakan buruh untuk membuat baju. Kapitalis kemudian menjualnya seharga $100 per buah, dengan ongkos tenaga kerjanya yaitu $70 per baju. Berarti tingkat profit atau eksploitasinya yaitu P sama dengan $30 dibagi $100 sama dengan 30%. Marx juga membagi nilai produk akhir menjadi dua bentuk kapital atau modal, yakni kapital konstan yang ditandai dengan C antara lain pabrik dan peralatan, kemudian kapital variabel atau V merupakan biaya tenaga kerja yang dijabarkan menjadi P sama dengan S per V ditambah C. Adapun peningkatan eksploitasi dilakukan dengan mengurangi pembayaran upah, menurunkan upah, mempekerjakan anak-anak dan wanita, serta membuka pabrik di negara yang kurang maju. Dari pemaparan dua teori tersebut, Marx memberikan solusi dengan yang kita kemudian kenal sebagai sosialisme revolusioner atau bisa juga dikenal sebagai Marxisme. Solusi tersebut antara lain berupa penghapusan properti tanah dan sewa tanah demi tujuan publik, pajak pendapatan, semua hak warisan,
pembedaan kota dan desa, serta tenaga kerja anak-anak di pabrik. Selain itu, sentralisasi yang dapat dijabarkan ialah pemakaian kredit, penggunaan bank nasional dengan modal negara, alat-alat komunikasi, transportasi, perluasan pabrik dan alat produksi milik negara. Solusi ini juga kerap meningkatkan penanaman lahan tanah yang menganggur, kesuburan tanah, kesetaraan dalam bekerja, dan distribusi hasil produksi yang seimbang kepada penduduk negeri. Marx meramalkan bahwa sosialisme revolusioner akan mengisikan ekspresi eksistensi dan kebahagiaan manusia untuk pertama kalinya. Tujuan kemakmuran universal Adam Smith pada akhirnya akan tercapai di bawah naungan komunisme. Marx adalah seorang milenialis, surga dapat diwujudkan di bumi. Pada akhirnya, diktator proletariat akan digantikan oleh masyarakat tanpa kelas. Homo Marxis akan menjadi manusia baru. Prediksi Marx tidak terbukti. Bekas pemimpin Partai Komunis Polandia, Leszek Kolakowski, mengatakan bahwa ramalan ini ternyata keliru. Dikutip pada Denby 1996-339. Alasan ia mengatakan ini adalah yang pertama, di bawah kapitalisme, tingkat profit tidak menurun. Bahkan, lebih banyak kapital terakumulasi selama bertahun-tahun. Selanjutnya yang kedua, kelas pekerja tidak semakin menderita. Kelas menengah tidak lenyap, tetapi berkembang. Yang ketiga, tidak banyak terjadi peningkatan konsentrasi industri dalam masyarakat kapitalis maju. Yang keempat, masyarakat utopian sosialis tidak berkembang, revolusi proletariat juga tidak terjadi. Dan yang terakhir, meskipun ada daur hidup bisnis dan depresi besar, kapitalis tampaknya tetap berkembang pesat. Apa yang tersisa dari Marxisme? Jika teori ekonomi dan prediksi Marx keliru, lantas apa yang dapat diselamatkan dari Kapital dan tulisan Marx lainnya? Yang dapat diselamatkan yaitu yang pertama, problem alienasi dan kerja monoton di tempat kerja. Yang kedua, isu keserakahan, kecurangan, dan materialisme dalam masyarakat kapitalis yang mencari uang. Yang ketiga, perhatian kepada kesenjangan kekayaan, pendapatan, dan peluang. Dan yang terakhir yaitu yang keempat, isu tentang ras, feminisme, diskriminasi, dan lingkungan. Sekian hasil dari video PPT kelompok 2 yaitu tentang sosialisme oleh Marxisme. Apabila ada kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.